Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosep Ediono, SPDMA, berasal dari Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jabatan saat ini sebagai pengawas sekolah di jenjang SMA, SMK pada Capdin Wilayah 5 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah menjalani profesi sebagai pengawas sekolah selama 8 tahun. Aktif menjadi pengurus di organisasi profesi, yaitu APSI di tingkat kabupaten sebagai ketua dan di APSI Pusat sebagai sekretaris 5. Selain itu juga aktif sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga terlibat dalam program guru penggerak sebagai asesor baik itu di PGP maupun PSP. Hasil analisis ini diperkuat dengan adanya laporan dari beberapa orang tua yang mengeluhkan sistem PJJ ini. Metode pembelajaran dari rumah ini cukup meresahkan. Bagaimana tidak resah? Pembelajaran kemudian beralih sepenuhnya ke tangan orang tua. Orang tua yang menjadi guru bagi anak-anaknya saat itu. Setidaknya ini yang terjadi di Kabupaten Belitung. Keresahan orang tua adalah kegelisahan kami sebagai bagian daripada sistem pendidikan. Saya sebagai pengawas bina tentunya tidak tinggal diam dengan kondisi ini. Segera saya melakukan koordinasi dengan para kepala sekolah binaan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi agar tidak terjadi learning loss dari generasi yang terdampak pandemi COVID-19. Dalam waktu 1 bulan pelaksanaan pembelajaran BDR, setidaknya ada 3 permasalahan yang muncul berdasarkan laporan orang tua siswa. 1. Kebanyakan guru hanya mengirimkan tugasnya melalui WA, sehingga para orang tua terpaksa harus meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. 2. Saking banyaknya tugas yang diberikan guru, mengakibatkan siswa menjadi stres, tugas bertumpuk. 3. Jadwal pembelajaran daring itu tidak menentu. Dari 5 sekolah bina ini, kemudian penulis mengambil sampel kelas 10 di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan dengan dasar pertimbangan yang pertama, adanya laporan orang tua siswa kelas 10 kepada Dinas Pendidikan. Yang kedua, adanya surat tugas dari Kacabdin Wilayah 5 kepada pengawas bina. Untuk memperkuat data adanya masalah pembelajaran BDR di kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, saya mencoba menggali informasi lebih dalam lagi dengan cara pertama adalah membuat angket berupa instrumen kompetensi daring untuk disebarkan kepada guru-guru yang mengajar di kelas 10. Yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah atas izin kepala sekolah, menugaskan secara rahasia kepada 2 orang staf administrasi sekolah untuk menelusuri aktivitas para guru dengan cara menanyakan keadaan pembelajaran kepada ketua atau sekretaris kelas atau kepada siswa yang lain yang dianggap memiliki sifat jujur untuk memberikan informasi tentang keadaan pembelajaran BDR. Selanjutnya, penulis mendapatkan data hasil rekapitulasi pelaksanaan BDR kelas 10 SMA Negeri Tanjung Pandan dari staf yang ditugaskan tadi. Masa pandemi ini, saya sebagai kepala sekolah kadang juga bingung karena mereka harus menjalankan pembelajaran secara daring, sementara daring ini adalah hal baru bagi sebagian besar para guru yang ada di sini, termasuk para siswa. Jadi ada guru yang memang mampu, ada juga guru yang memang setengah mampu, bahkan ada guru yang memang tidak mampu sama sekali. Selama di awal masa pandemi saya merasa sangat kesulitan karena adanya pembiasaan baru. Di awal sekali saya bingung bagaimana menceritakan atau menyampaikan materi kepada anak-anak saya, dan saya juga bingung bagaimana cara mengukur ketercapaian dari materi yang telah saya sampaikan. Baru satu guru memberikan tugas tiba-tiba di jam yang sama atau di jam yang berbeda tapi jaraknya berdekatan, guru yang lain juga memberikan tugas yang sama, sehingga para siswa dan murid-murid yang mendapatkan tugas tersebut jadinya mumet dan tidak lagi mau mengerjakan tugas tersebut langsung di hari itu. Kemudian adanya beberapa fitur-fitur di aplikasi-aplikasi pelajaran daring yang semestinya saat ini sudah kami kuasai, tapi beberapa aplikasi tersebut masih dalam tahap pembelajaran kami untuk menguasai fitur-fiturnya. Inilah alur skema best practice.
kondisi awal, guru-guru kurang disiplin dalam PJJ di masa pandemi COVID-19. Maka muncullah permasalahan-permasalahan. Dari situ saya membuat sebuah perencanaan. Pada tahap pertama, saya menggunakan pendekatan soft system methodology (SSM) untuk melakukan observasi dan penelitian-penelitian. Dan pada akhirnya, saya mendapat satu kata kunci, yaitu kepedulian atau gerakan We Care. Pada tahap yang kedua, itu melakukan implementasi terhadap gerakan We Care ini, di mana gerakan We Care ini memiliki dua program penting. Yang pertama adalah program peningkatan karakter guru. Yang kedua adalah program peningkatan kompetensi guru. Pada akhirnya, kita mengharapkan terjadinya peningkatan kesadaran, disiplin guru di dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam penelitian ini, saya mencoba menggunakan pendekatan soft system methodology karena saya yakin permasalahan ini erat sekali hubungannya dengan aktivitas manusia. Melalui pendekatan soft system methodology, diharapkan akan mendapatkan akar permasalahan yang sesungguhnya dan pada akhirnya mampu menyuguhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Langkah pertama adalah mengadakan wawancara dengan beberapa aktor yang diyakini terlibat di dalam siklus masalah, seperti guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan unsur dinas pendidikan, serta pemerhati pendidikan yang memiliki kepakaran di dalam pendidikan. Setelah melewati tahapan SSM, akhirnya saya menemukan sebuah kata kunci, yaitu kepedulian, yang kemudian saya ubah menjadi We Care. Ya, kita harus memiliki rasa kepedulian dulu untuk menetapkan langkah selanjutnya. Dengan kepedulian inilah, maka segalanya menjadi mudah dan menyenangkan. We Care merupakan sebuah gerakan moral untuk menanggulangi permasalahan ini. We Care merupakan akronim dari W, worry, E, empathy, C, commitment, A, action, R, result, dan E, evaluation. Setelah program We Care berjalan selama 3 bulan, banyak hal yang berubah menjadi lebih baik. Bukan hanya peningkatan kesadaran guru dalam pembelajaran BDR semakin meningkat, namun juga kemampuan kompetensi guru dalam menguasai teknologi semakin meningkat. Namun demikian, program ini belum berjalan sempurna karena dikarenakan beberapa hal berikut ini. 1. Masih ada guru yang tidak sepenuh hati terlibat dalam gerakan We Care ini. Solusinya adalah sebagai alternatif, yaitu dengan melakukan pendekatan personal oleh kepala sekolah. Yang kedua, masih sedikit guru yang membuat perangkat pembelajaran. Sebagai alternatif solusinya adalah dengan mengadakan perangkat pembelajaran secara bersama-sama. Yang ketiga, instansi yang berwenang seperti Dinas Pendidikan lambat dalam merespon dan menindaklanjuti laporan pihak sekolah terkait guru yang bermasalah. Sebagai alternatif solusinya adalah dengan memberikan informasi yang tepat dan benar. Yang keempat, sebagian guru memiliki usia di atas 50 tahun sehingga mengalami keterlambatan dalam menerima informasi dan pelajaran tentang aplikasi digital. Sebagai solusinya adalah memilih materi teknologi informasi yang dapat dijangkau oleh pemikirannya. Yang kelima, siswa enggan melaporkan gurunya saat KBM berlangsung. Dan sebagai alternatif solusinya adalah dengan mencari alternatif anak lain yang memiliki komitmen mau membantu sekolah. Alhamdulillah, hasilnya cukup menakjubkan, di mana pembelajaran daring di kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Pandan yang menjadi sampel penelitian ini dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Semoga best practice yang sederhana ini dapat bermanfaat besar dan memberi inspirasi bagi yang lainnya.